Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Masih bertemu lagi bersama kami Cermin Pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sudah mendekati detik-detik akhir ya untuk tes P3K tahap 2. Semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa lolos dan bisa menjadi eh, pegawai P3 dan menjadi ASN, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan untuk soal-soal kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa lolos dalam P3K, yang mana kita akan membahas mengenai tentang 10 soal FR 4 bidang kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Insya Allah mudah-mudahan bentuk-bentuk soal ini akan keluar pada saat ujian nanti. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu untuk kita mulai pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Untuk kali soal pertama, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan ataupun kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Di bawah ini, yang bukan merupakan tujuan guru memahami karakteristik peserta didik adalah, ya, jadi inti permasalahan dari sini adalah yang bukan merupakan tujuan guru memahami karakteristik peserta didik adalah A. Pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. B. Dapat menentukan hasil belajar peserta didik. C. Menentukan aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik. D. Menentukan aktivitas yang perlu dilakukan oleh guru. Dan E. Menentukan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Jadi untuk kali ini kita mencoba untuk menjawab soal pertama adalah C. Ya, jadi yang bukan merupakan tujuan memahami karakter peserta didik adalah menentukan aktivitas yang perlu dilakukan peserta didik. Kemudian yang kedua, suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain. Karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata ada menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? A. Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Yang B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Yang C. Meningkatkan secara tidak formal pada pegawai yang tidak disiplin. Yang D. Diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Kemudian yang E. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. Ya, kali ini kita menjawab yaitu A. Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Selanjutnya, hari ini di sekolah akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekolah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya orang tua siswa. Semua guru diminta menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda, namun rekan lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan. Maka sikap kita adalah A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan guru lain mengenai maksud gagasan dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap sekolah. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan mengeluarkan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan guru lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya.
D. Menggantikannya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua guru, atau E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik kemajuan sekolah. Baik, untuk kali ini kita menjawab membicarakan dengan rekan guru lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Lanjut. Ya. Dari sekian banyak di kantor, Anda merasa beban terberat ada pada Anda. Anda merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline respon Anda terhadap situasi tersebut yang dianut. Nah, mohon maaf, ini sudah terjawab. Jadi untuk soal nomor 4 ini, saya menjawab berusaha memenuhi deadline. Next, soal yang kelima. Untuk memenuhi target yang dibebankan pada kelompok kerja Anda, maka Anda akan A. Memberikan kontribusi ala kadarnya, yang B. Memberikan kontribusi maksimal agar target terpenuhi, yang C. Memberikan kontribusi minimal karena kegagalan ditanggung bersama, yang D. Bekerja sama dengan baik bersama anggota kelompok yang lain, E. Menentukan target pribadi dan tidak memikirkan target anggota kelompok lain. Oke, kali ini kita akan coba menjawab memberikan kontribusi maksimal agar target terpenuhi. Kita lanjut. Soal ke-6. Karena kebutuhan tenaga pendidik sangat besar, Dinas menugaskan Anda dan beberapa guru untuk menjadi sukarelawan pendidikan di daerah terpencil yang terkena wabah. Padahal Anda adalah guru yang baru saja menikah dan tidak pernah meninggalkan tempat tinggal Anda. Sikap Anda adalah A. Berdiskusi dengan guru lain yang mendapat tugas serupa agar mempertimbangkan keputusan tersebut. B. Berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu menangani daerah yang terkena wabah. C. Bersedia menjalankan tugas tanpa berani membantah sedikitpun perintah dan kebijakan yang dikeluarkan dinas. D. Menolak dengan halus dan mengusulkan staf lain yang lebih kompeten karena Anda merasa berat menjalankan tugas tersebut. E. Menerima dan mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga rumah agar bersiap-siap dengan segala kemungkinan di masa depan. Baik, untuk kali ini kita mencoba menjawab B. Berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu menangani daerah yang terkena wabah. Selanjutnya, untuk soal nomor 7. Sekolah Anda kedatangan guru baru yang belum berpengalaman, padahal Anda merasa sekolah Anda lebih membutuhkan guru yang sudah berpengalaman dalam bidang kerjanya. Sikap Anda sebagai pimpinan terkait hal tersebut adalah A. Berusaha menjalankan tugas sebagai pimpinan sebaik mungkin. B. Menghadap ke dinas dan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. C. Memberikan perintah dengan tegas dan disiplin tinggi sehingga guru baru cepat memahami. D. Mengajari guru baru tersebut detail pekerjaan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan kerja. E. Mengenalkan visi dan misi dan budaya kerja sekolah sehingga mereka memahami tugas kerja mereka. Baik, untuk kali ini kita mencoba menjawab E. Mengenalkan visi dan misi budaya kerja sekolah sehingga mereka memahami tugas kerja mereka sehingga tidak tersinggung lagi bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, Pak Irwan adalah salah satu guru di sekolah dasar. Dalam kelas yang diajar Pak Irwan, peserta didik berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Dalam pembelajaran IPS, Pak Irwan memberikan contoh upacara adat Kasodo, upacara adat Ngaben, upacara adat Peseciu, upacara adat Mekikuwa, dan upacara adat yang lain. Dalam hal ini, Pak Irwan sudah memahami karakteristik peserta didik yaitu A. Etnik, B. Kultural,
C. Status, D. Minat, dan E. Gaya. Nah, jadi di sini kita harus memahami peserta didik yaitu jenis kulturalnya ya, beragam. Kemudian selanjutnya salah satu teori belajar yang kita kenal adalah teori belajar Gagne. Memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian merupakan contoh konsep 9 kondisi instruksional Gagne, yaitu 9 prinsip yang ditanya ya. Memelihara perhatian atau mendapat perhatian. B. Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. C. Mengingat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya. D. Memberikan definisi atau stimulus. E. Menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Ya, teorinya adalah menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Baik, untuk yang terakhir, ya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah nomor 1 di kota Anda. Saat pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Kepala sekolah meminta para guru untuk mengisi laporan harian kegiatan secara melalui aplikasi web. Namun, rumah Anda yang ada di dataran tinggi menyebabkan pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Maka tindakan Anda adalah A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan kegiatan milik Anda. Yang C. Saat Anda berada di tempat sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan ke sekolah keesokan harinya. Kemudian yang D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk mendapatkan dan mengisi laporan kegiatan harian. Yang E. Meminta kelonggaran kepada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi guru yang mengalami gangguan sinyal agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Baik, untuk soal yang ke-10 ini kita berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian supaya pekerjaan kita dan pekerjaan Bapak Ibu guru yang lain dan di sekolah tidak terganggu. Demikian 10 prediksi soal yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak dan Ibu guru semuanya. Semoga Bapak dan Ibu lolos dalam tes kali ini menjadi seorang ASN P3K. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.